bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah setelah tadi ya temu tangan di dunia maya bersama Bunda Nur. Bunda Petimanan. Ini belum itu Bun. belum pakai itulah pokoknya gitu. Mungkin pada hari ini kita akan melanjutkan walaupun di sini ya melanjutkan yang kemarin kita akan meneladani dari Luqman Al-Hakim. Beliau tokoh orang tua gitu ya yang karena kebijaksanaannya, karena hikmahnya diberikan oleh Allah wasiat-wasiat kepada anaknya ya kepada putranya. Subhanallah, mungkin kita sebagai orang tua bisa meneladani dari kisah Luqman Al-Hakim ini. Di sini yang ayat kemarin A'udzubillahi minasyaitonirrajim dari mulai walaqad ataina Luqmanal hikmah. Nah, dan sungguh kami telah berikan kepada Luqman itu hikmah. Anishkurlillah, yaitu bersyukurlah pada Allah. Wa may yashkur, barang siapa yang bersyukur pada Allah, fa inna ma yashkuru li nafsih. Maka sesungguhnya dia itu bersyukur pada dirinya sendiri. Wa ma kafaro, dan barang siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid. Maka Allah itu maha kaya, Allah itu maha terpuji. Nah, jadi di sini dalam ayat 12 itu intinya kalau menurut Ibnu Qayyim itu hikmah ya. Di antaranya itu hikmah itu apa sih? Hikmah itu nah di antara pendapatnya adalah hikmah itu intinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi ada 3 tingkatan ya. Hikmah itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah memberikan sesuatu sesuai kebutuhan, tidak melampaui batas. Nah, kita jadi kepada murid, kepada anak itu ya dengan hikmah itu diantaranya memberikan sesuatu apapun sesuai kebutuhan, tidak melampaui batas. Juga tidak mendahului dan tidak mengakhirkan dari waktunya. Nah, tidak secara praktis ya hikmah itu seperti apa. Jadi tadi bahwa kita sebagai orang tua harus bil hikmah tadi ya diberikan hikmah oleh Allah itu maksudnya apa? Jadi yang pertama saya ulang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian juga memberikan sesuatu sesuai kebutuhan, tidak melampaui batas. Kalau ngasih nasihat jangan terlalu sering misalnya, ya sesuai kebutuhan saja, tidak terlalu berlebihan. Tidak mendahului dan tidak mengakhirkan dari waktunya. Nah, ini juga bagian dari hikmah ya secara praktis. Jadi intinya hikmah itu seperti itulah gambaran umumnya. Nah, bagaimana aplikasi syukur nih? Tadi anishkurli. Jadi bahwa yang teladan yang bisa kita ambil dari Luqman Al-Hakim itu tadi mengajarkan syukur kepada anak. Syukur itu seperti apa dalam prakteknya? Kalau menurut Al-Mawardi itu bersyukur itu ada 4 hal. Yang pertama, misalkan ya kita ajarkan kepada anak bahwa memuji, mengucapkan syukur atas nikmat. Yang kedua, tidak mendurhakai nikmat ya, tidak kufur misalkan ya misalkan udah dikasih nikmat, papaehan bentuk Sunda mah. Aku mah apa, misalkan hanya bubuk ranginang atau apa misalnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengakui nikmat ya, pada hakikatnya datang dari Allah bahwa segala nikmat itu datang dari Allah. Jadi perbanyak alhamdulillah gitu ya. Yang keempat adalah taat atas perintah Allah. Nah, ini bisa kita praktekkan ya pada putra-putri kita. Bagaimana Luqman Al-Hakim, seorang Luqman Al-Hakim hanya manusia biasa saja tapi diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an
karena wasiat-wasiatnya kepada anaknya itu, jadi dia itu salah satu model orang tua yang berhasil ya mendidik anaknya. Wasiat-wasiatnya luar biasa. Nah, kemudian apalagi nih wasiat apalagi yang Luqman sampaikan pada anaknya. Wa idh qala Luqman li banihi, dan ingatlah ketika Luqman berbicara pada anaknya, wa huwa ya'idzuhu, dan dia menasehatinya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu musyrik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya musyrik itu adalah kedoliman yang besar. Jadi di sini disebutkan ya bahwa urgensi kisah Luqman ini memang subhanallah gitu ya. Di sini beliau menyuruh untuk larangan musyrik ya. Jadi kita pun kepada anak kita, kepada murid kita tadi. Jadi yang harus ditanamkan itu adalah akidahnya. Akidahnya bahwa kalau sudah menanamkan akidah, anak merasa dalam dirinya itu diawasi Allah, misalnya ihsannya udah bagus, maka gelombang apapun gitu ya, misalkan pengaruh-pengaruh buruk itu tidak akan mudah, dia tidak akan mudah terpengaruh. Kalau akidahnya udah kuat, udah tertancap dalam dadanya gitu ya, udah tertancap dalam dadanya, hanya menghanyakkan pada Allah. Jadi kita tanamkan dalam benak anak itu bahwa ditumbuhkan rasa cintanya sama Allah, ditumbuhkan rasa khaufnya, takut anak itu pada Allah, bahwa yang harus kita cintai itu Allah, Allah, Allah gitu. Yang harus kita takuti itu Allah, Allah, Allah gitu, bukan yang lain-lainnya misalkan. Ya, nah itu mudah-mudahan kita bisa ya meniru dari Luqman Al-Hakim ini. Kemudian yang selanjutnya ini sekilas-sekilas saja ya, wasiat Luqman kepada putranya itu apa saja. Yang selanjutnya adalah wa wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik pada orang tua. Ibunya sudah mengandung dalam keadaan lemah, kemudian lemahnya bertambah, kemudian setelah melahirkan 9 bulan ya, menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku. Nah, anishkurli, bersyukurlah kepadaku, wali walidaik, dan kepada orang tua gitu ya. Nah, ini disandingkan ya, bersyukur padaku, kepada Allah, dan pada orang tua. Ilayal masir, hanya kepadaku kembalimu. Jadi ini wasiat apa sih yang harus kita sampaikan pada putra-putri kita, kepada anak didik kita ini. Jadi tentang berbakti pada orang tua. Nah, ini Luqman Al-Hakim ya. Subhanallah, diabadikan ya wasiat-wasiat kepada putranya dalam Al-Qur'an. Nah, ini jadi harus berbakti pada orang tua. Nah, di sini juga perintah bersyukur pada Allah dan pada orang tua. Nah, kalau menurut Al-Qasimi gitu ya, menurut salah satu pendapat ini Al-Qasimi, kaidah bersyukur itu ada 5. Yang pertama, patuhnya orang yang bersyukur pada orang yang disyukuri. Jadi patuh gitu ya. Patuh pada Allah, kemudian patuh juga pada orang tua. Karena di sini kan disandingkan ya, anishkurli wali walidaik, bersyukur kepadaku kata Allah dan pada orang tua. Kemudian yang kedua adalah praktek bersyukur itu mencintai Allah, mencintai orang tua. Kemudian mengakui nikmat. Gening kita ya suka berdoa yang di Sayyidul Istighfar itu, Allahumma anta rabbi, yang itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya. Jadi aku mengakui gitu ya nikmat Engkau ya Allah yang Engkau berikan padaku, mengakui nikmat-nikmat Allah gitu ya. Jangan sampai kita kufur nikmat. Kemudian juga memuji nikmatnya, dan tidak menggunakan nikmat itu untuk hal yang dibenci. Berarti ketika kita berbuat maksiat, berarti
kita tidak bersyukur misalkan, karena tidak menggunakan nikmat itu untuk hal yang dibenci. Jadi 5 prinsip bersyukur yang tadi ya, yang jika salah satunya tidak ada maka belum sempurna bersyukurnya. Nah, apakah kita sudah patuh ya pada Allah, kemudian rasa cinta kita kepada Allah seperti apa, kemudian pengakuan nikmat kita pada Allah, memuji nikmatnya dan tidak menggunakan gitu ya pada hal-hal yang dibenci oleh Allah. Nah, itu harus ditanamkan kepada putra-putri kita, kepada murid kita. Nah, selanjutnya adalah ayat ke-14. Nah, ayat ke-14 ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat selanjutnya ini udah tadi ya, yang ayat selanjutnya adalah wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah, pada ayat selanjutnya, nah ini bahwa jika kedua orang tua gitu ya mempersekutukan aku, ini kata Allah, jika orang tuanya musyrik padaku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, maka kau jangan mentaati orang tua seperti itu gitu ya. Tapi pergaulilah keduanya dengan baik dan ikuti jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, ini jadi wa yang jahadaka ya di sini bahwa pendidikan karakter yang diberikan atau yang bisa kita teladani dari Luqman Al-Hakim adalah yaitu tadi amal soleh yang menunjukkan taat ya, berbuat baik pada orang tua atau birrul walidain dengan seperti itu ya. Tetapi ketika misalnya ketika orang tuanya itu tidak ya musyrik tadi ya, maka tidak wajib ditaati. Jadi kesimpulannya dari ayat tersebut bahwa taat kepada Allah itu hukumnya wajib. Kemudian juga taat kepada orang tua sama gitunya hukumnya wajib. Tetapi menurut Al-Maraghi taat kepada Allah itu mutlak gitu ya. Tapi taat kepada orang tua itu hukumnya sangat dianjurkan. Nah, dan jika orang tua memerintah kepada sesuatu ya yang musyrik, maka itu tidak wajib ditaati. Kan ini ada ceritanya ya, kisahnya ya, bahwa ada seorang sahabat yang orang tuanya itu dia masih non muslim gitu ya, belum masuk, masih musyrik gitu. Dan ketika anaknya masuk Islam, dia tidak mau makan gitu ya, tidak mau makan, tidak mau apa, ya berhari-hari nggak mau makan. Tetapi si anaknya itu tetap tegas gitu ya, walaupun lemah lembut, apa, menjelaskan gitu ya, bahwa dia akan tetap dengan keislamannya, tetapi tetap memperlakukan ibunya dengan baik gitu ya, sampai pada akhirnya nah luluhlah gitu ya. Nah, seperti itulah bahwa ketika orang tua misalnya ada la ta'ata fi maksiatil khaliq, bahwa tidak ada ketaatan ketika orang tua misalnya menyuruh kepada sesuatu yang ya di luar syar'i. Nah, seperti itu. Nah, itu harus ditanamkan kepada putra-putri kita. Kemudian yang 15, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawat aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Nah, jadi setelah sikap hormat tadi ya, berupaya hormat pada orang tua, kemudian baik urusan dunia maupun urusan agama, tadi ya di ayat sebelumnya, selanjutnya gitu ya, selanjutnya kita pun harus memberikan wasiat ini kepada putra-putri kita bahwa ya bunaya, wahai anakku, innaha in takum mithqala habbatin. Sungguh jika sesuatu perbuatan gitu ya, walaupun sebiji sawi min khardalin gitu ya, fatakum fi sakhrah, berada di batu, au fis samawat, atau ada di langit, au fil ard, atau ada di bumi, ya'ti bihallah,
niscaya Allah akan memberimu balasan. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha latif, maha halus, maha teliti Allah mah gitu ya. Ya, ayat ini menurut satu riwayat ya bahwa akhir wasiat yang diucapkan Luqman kepada anaknya selanjutnya beliau wafat gitu ya. Ini menurut beberapa riwayat bahwa menurut Al-Baghdadi ayat ini merupakan akhir wasiat yang diucapkan Luqman sebelum wafat gitu. Nah, kita sebagai orang tua wasiat-wasiat apa gitu ya, nasihat-nasihat apa yang udah kita sampaikan kepada putra-putri kita gitu ya. Mudah-mudahan bisa tersurat gitu ya, tertulis. Ya, kemudian selanjutnya adalah di sini Mufasir menyebutkan ya bahwa yang dimaksud dengan suatu perbuatan pada ayat ini adalah dosa, bahwa dosa sekecil apapun bentuknya dan sehebat apapun kita menyembunyikannya, Allah pasti mengetahuinya dan akan menampakkannya nanti ya di hari kiamat. Tiada yang sama. Jadi tadi iltakum mithqala habbatin min khardalin. Ketika berbuat dosa walaupun sebesar biji sawi gitu ya, kita umpetin misalnya fatakun fi sahrah, walaupun berada di dalam batu atau fi samawat, di langit atau di bumi, ya'ti bihallah, pasti Allah akan menampakkan gitu. Sehebat apapun disembunyikan, Allah akan menampakkannya. Kita berlindung kepada Allah gitu ya dari dosa-dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah yukafir gitu ya, yukafir, menutup dosa-dosa kita, menutup aib-aib kita. Nah, kemudian terakhir ini dalam ayat selanjutnya adalah wasiat Luqman kepada putranya itu, ya bunayya, wahai anakku, aqimis shalah, wahai anakku, laksanakan sholat, wa'mur bil ma'ruf, berbuatlah ma'ruf gitu ya, suruhlah orang-orang berbuat ma'ruf. Wa'mur, perintahkanlah manusia bil ma'ruf, untuk berbuat baik. Wanha, dan laranglah manusia anil munkar, untuk berbuat munkar. Wasbir, nah ini dalam amar ma'ruf nahi munkar itu memang wasbir, bersabarlah ala ma asobak, terhadap apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Nah, jadi dalam tafsir ini memang ya, nah ini dalam sholat kita harus terus berwasiat pada putra putri kita ya tentang sholat. Akimis sholat wastobir gitu ya. Wa'mur ahlaka bis sholah wastobir. Jadi perintahkanlah keluarga kita gitu ya, putra putri kita untuk sholat wastobir, dan memang harus bersabar gitu, tidak bisa instan gitu ya langsung putra putri kita itu disiplin sholatnya, enggak, tapi kita bersabar terus gitu ya, mengingatkan gitu. Nah, dalam ayat ini bahwa bersabarlah atas apa yang menimpamu tadi ya, wasbir ala ma asobak, bersabarlah atas apa yang menimpamu. Memang dari amar ma'ruf nahi munkar ujiannya besar ya. Bersabar ketika sikap penolakan, misalnya ketika kita menyuruh hal yang baik ada sikap keras misalkan, atau apalagi yang amar ma'ruf, apalagi nahi munkar, misalnya ketika ada yang bergosip ya teman kita, kemudian kita melarang, kamu jangan bergosip. Nah, itu kan tidak semua orang bisa menerimanya gitu ya. Kalau amar ma'ruf mungkin gampang, misalkan yuk kita ngaji, yuk kita sholat, itu lebih gampang. Tetapi kalau nahi munkar, misalkan ketika ada kemunkaran, apakah kita berani gitu ya menyampaikannya. Nah, itu ini makanya wasbir ala ma asobak, bersabarlah gitu ya, bersabarlah atas apa yang menimpamu dari amar ma'ruf nahi munkar. Nah, di sini bahwa apalagi ya rentan adanya kekerasan dari masyarakat. Ketika kita amar ma'ruf nahi munkar itu, masyarakat tidak akan langsung begitu saja menerima gitu ya. Jadi memang dituntut kesabaran. Selain melakukan amar ma'ruf nahi munkar, juga nasihat Luqman tadi menganjurkan untuk bersabar. Jadi memang ketika kita menjalankan amar ma'ruf nahi munkar itu
jadi memang sering ada diikuti dengan ujian dan cobaan. Maka itu memang harus benar-benar disiapkan mental ya ketika kita akan melakukan amar ma'ruf nahi munkar, karena tidak semua orang akan langsung menerima, bahkan bisa jadi kita dimusuhi misalkan seperti itu. Nah, mungkin hanya itu saja teladan yang bisa kita ambil dari Luqman Al-Hakim, tokoh yang luar biasa, orang tua hebat yang bisa mendidik putra-putrinya. Mudah-mudahan kita semua sebagai orang tua, sebagai pendidik mampu meneladani dari Luqman Al-Hakim ya untuk membimbing putra-putri kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang betul-betul bisa mempraktekkan gitu ya. Bagaimana kita mendidik putra-putri kita, karena kalau kita mampu mendidik putra-putri kita, Allah sudah sediakan ya di surga Darul Farhi, jadi rumah kebahagiaan, bersyukur bagi orang-orang orang tua yang mampu mendidik putra-putrinya dengan sebaik-baiknya, karena Allah akan memberikan kebahagiaan nanti di akhirat. Dan kita pun harus merenung ketika kita belum mampu mendidik putra-putri kita dengan baik, karena dosa yang dilakukan oleh mereka itu akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal ya. Dosanya akan mengalir pada kita ketika kita lalai gitu dalam mendidik kepada anak. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah atau taufik kepada kita, dimampukan untuk mendidik putra-putri kita baik yang di sekolah maupun di rumah kita masing-masing. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Pensi atas tausiahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun Bunda Penti. Pesannya yang dari surah Luqman itu luar biasa sekali. Cara mendidik anak, kemudian bagaimana sikap anak terhadap orang tua, bagaimana kita dilarang untuk tidak sombong, wala tamshi fil ardi maroha ya. Baiklah, hatur nuhun Bunda Penti, karena tadi saya mengawali, alhamdulillah dari awal sampai akhir sudah kita lalui bersama-sama. Waktu sudah menunjukkan pukul 6:01. Untuk itu mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.